DPR atau DPD yang bisa untuk menelisik nih kayaknya misalkan enggak sesuai sama undang-undang nih, tapi mereka cuma penyelidikan aja. Untuk lebih lanjutnya dia sama MK gitu. Atau sama MA tergantung dari beratnya atau tergantung dari leveling dari pemerintahan itu sendiri. Berikutnya DPD. Nah, kalau DPD ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah. Kenapa Kak ada DPD sama DPR? Karena gini, kan kalau misalkan DPR itu kan secara Indonesianya aja. Nah, tapi semua di provinsi itu nggak punya wadah khusus di mana harus ada wakil rakyat dari provinsi itu gitu. Nah, wakil rakyat dari provinsi itu akhirnya adalah DPD gitu untuk mewadahi aspirasi-aspirasi rakyat dari per daerah gitu. Anggota DPD ini dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota DPD setiap provinsi jumlahnya sama dia tuh, dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Saat ini jumlah anggota DPD setiap provinsi sebanyak 4 wakil gitu. Terus anggota DPD juga berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI. Maksudnya kalau misalkan ada sidang MPR kayak gitu kan DPD dia kan bagian dari MPR juga nih. Jadi dia tetap bertempat tinggal di ibu kota. Terus tugas dan wewenang DPD di pasal 22 Undang 22D yaitu mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. Jadi DPD ini lebih fokus nih sama daerahnya gitu. Hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Terus melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Ada membahas rancangan undang-undang, terus memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama, berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan bahas RUU yang berkaitan dengan daerah, memberikan pertimbangan tentang rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Nah, selanjutnya ini ada BPKRI, kan dari bahasanya aja, Badan Periksa Keuangan ya, tentu dia tuh tugasnya untuk memeriksa keuangan nih. Jadi lembaga negara BPKRI ini adalah yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Anggota BPK ini dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Ini ada sedikit persepsi ya, anggota BPK sama pegawai BPK. Anggota BPK itu maksudnya pimpinan BPK. Kenapa disebut anggota BPK? Karena pimpinannya itu nggak cuma satu orang. Karena kan di dalam fungsi pengawasan atau pemeriksaan itu nggak boleh cuma dipegang sama diketok palu sama satu orang. Harus ada beberapa orang yang menyepakati sesuatu, apalagi kalau misalkan terkait kasus-kasus besar kayak gitu. Nah, keanggotaan BPK ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006, yaitu berjumlah 9 orang yang tadi kakak sebutkan. Tapi tetap dari 9 orang ini ada satu ketua, ada satu wakil, dan 7 anggota. Tapi untuk ada sebuah keputusan gitu, nggak bisa satu ketua bikin satu keputusan ini gitu. Keputusan final oke, tapi harus juga melalui diskusi dengan anggota lainnya gitu. Tugas BPK ini ditegaskan dalam pasal 23 UUD 1945, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Intinya ke situ. Yang selanjutnya ada Mahkamah Agung nih. Kalau Mahkamah Agung ini lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Komisi Yudisial, lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Nah, kalau misalkan ada pengadilan tinggi, pengadilan negeri gitu kan, nah itu tuh dia tuh pucuknya, ujungnya ke Mahkamah Agung. Dia tuh jadi pengadilan negeri. Itu apa namanya tuh perwakilan di setiap kabupaten kota. Kalau pengadilan tinggi, dia di setiap provinsi gitu. Nah, kekuasaan kehakiman sendiri merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ini pasal 24. Nah, selanjutnya ada wewenang MA, yaitu mengadili pada tingkat kasasi, ialah pengajuan perkara kepada MA. Keputusan pada tingkat kasasi merupakan keputusan tertinggi dalam proses peradilan. Kayak misalkan kalau sering dengar ya, ada banding. Nah, banding itu tuh dari pengadilan negeri ke tinggi, dari kabupaten ke provinsi. Nah, dari tinggi ke MA
itu adalah kasasi gitu, pengajuan perkara kepada MA gitu. Terus MA juga menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Maksudnya gimana Kak? Kan misalkan ada peraturan pemerintah nih. Takutnya peraturan pemerintah itu dibuat nggak sesuai sama undang-undang, makanya dia diuji lagi gitu. Terus yang selanjutnya DMA berhak menentukan bertentangan atau tidaknya isi suatu peraturan di bawah undang-undang. Tadi memilih 3 orang hakim konstitusi MK. Jadi tadi fungsi pengawasan, terus memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Tadi kan presiden dapat memberikan gerasi dan rehabilitasi ya. Terus setelah MA ada komisi yudisial nih. Anggota komisi yudisial ini berjumlah 7 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Terus wewenang komisi yudisial ini ada pasal 24 b 1 mengusulkan pengangkatan hakim agung anggota MA, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Yang terakhir itu ada MK. Mahkamah Konstitusi ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. MK juga punya 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Anggota MK ini masing-masing diajukan 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden gitu. Kenapa diajukan 3 orang, 3 orang, 3 orang berbeda ini? Supaya independennya terjaga gitu dan fungsi pengawasannya juga terjaga. Jadi nggak berat sebelah, nggak berat ke DPR, nggak berat ke MA atau bahkan berat ke Presiden gitu. Tapi mereka tuh sama rata gitu. Ini wewenang MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, terus memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik juga oleh MK, terus memutus perselisihan hasil pemilu. Jadi kalau misalkan kayak kemarin nih pemilu, misalkan ada 2 calon yang kedua nih nggak setuju nih kalau calon pertama menang karena mungkin yang merasa kalau misalkan dia itu dikhianati atau enggak ada banyak apa namanya tuh pemilihan kosong gitu, kertas kosong lah ibaratnya. Nah, dia tuh bisa apa ngelapor ke MK. Nanti MK yang memutus perselisihan tersebut gitu. Terus wewenang MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden. Menurut UUD, jadi kalau misalkan presiden atau wakil presiden membuat pelanggaran, nah MK memiliki putusannya jika DPR mengajukan pendapat tentang pelanggaran tersebut. Ini perbedaan MA sama MK ya. Kalau MA ini pidana, perdata, atau peradilan tertinggi. Kalau MK ini hakimannya bagian pemilihan umum, partai politik, sengketa lembaga negara. Itu MK. Terus kalau MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kalau MK menguji undang-undang terhadap UUD. Nanti kakak apa ya namanya tuh ada para ininya, ada gambarnya lah buat yang skemanya yang buat perbedaan yang kedua. Terus yang ketiga, contoh MA itu menguji peraturan pemerintah atau keputusan presiden terhadap undang-undang. Kalau MK tuh misalkan undang-undang dibuat DPR dengan presiden lalu pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh MK. Misalkan bikin undang-undang pelayanan publik. Nah, undang-undang pelayanan publik ini diuji lagi terhadap UUD 1945 gitu. Nih contohnya skemanya ya. Nah, kalau misalkan undang-undang kepada UUD ini diuji oleh MK. Tapi peraturan di bawahnya yaitu Perda, peraturan daerah, peraturan presiden, peraturan pemerintah diuji kepada undang-undang oleh MA. Kak, kenapa ada pengujian kayak gini? Kenapa? Karena setiap peraturan daerah, peraturan presiden sampai ke atas itu harus sumbernya tuh harus selaras gitu loh. Nanti di UUD 1945 dia harus selaras dengan Pancasila kita gitu. Makanya dia ada pengujian oleh MA sama oleh MK. Nah,